warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pramudita Putri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 11 Luhananduo, Kecamatan Luhananduo, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Nah, hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya, Miss Putri Anggun Angelina SPD, atau biasa dipanggil dengan Miss Anggun. Beliau ini merupakan guru bahasa Inggris di SDN 11 Luhananduo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya baik ya Bu ya, Miss. Nah, gini Miss, tujuan kegiatan kita hari ini yaitu untuk melaksanakan praobservasi ya Miss ya. Kemudian baru kita akan melaksanakan observasi pembelajaran Miss selama di kelas nantinya, dan terakhir nanti kita juga akan melakukan pasca observasi. Nah, gini Miss, tujuan supervisi antara lain mengetahui serta melakukan evaluasi mengenai proses pembelajaran yang Miss lakukan nantinya di dalam kelas. Kemudian alasan kita melakukan praobservasi ini yaitu untuk sebagai persiapan awal Miss nantinya untuk melakukan proses pembelajaran, sehingga Miss bisa siap dan percaya diri ketika melakukan observasi nanti, dan efeknya pembelajaran itu bisa berjalan baik dan menyenangkan. Nah, ini Miss, sebelumnya terima kasih Miss sudah bersedia meluangkan waktunya. Jadi untuk kegiatan hari ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Miss. Yang pertama, kira-kira apa nih Miss tujuan pembelajaran yang ingin Miss capai nanti? Tujuan pembelajaran yang kira-kira peserta didik dapat mampu mengetahui jenis-jenis makanan dan minuman yang dimakan pada waktu makan, misalkan waktu breakfast, lunch, dan dinner. Serta nanti di akhir pembelajaran, saya mengharapkan peserta didik dapat membuat dialog singkat tentang percakapan makanan dan minuman. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu mengetahui waktu makan seperti apa, seperti breakfast sama lunch-nya. Kemudian peserta didik juga mampu menuliskan dan menyebutkan percakapan singkat tentang makanan. Lalu, kira-kira nih Miss, area pengembangan seperti apa yang ingin Miss kembangkan nantinya dalam proses pembelajaran? Area yang mungkin saya ingin mengetahui peserta didik itu dapat mengetahui macam-macam makanan dan minuman, kemudian makanan apa yang dimakan untuk breakfast, minuman apa yang dimakan untuk lunch dan dinner, serta nanti mereka akan membuat sebuah percakapan singkat kepada teman-teman sebangku mereka. Oke, berarti ingin mengetahui macam-macam makanan juga melakukan percakapan singkat juga ya Miss ya. Oke, saya juga ingin tahu nih Miss, kira-kira rancangan seperti apa yang akan Miss lakukan? Contohnya dari mulai strateginya, modelnya, dan metodenya. Yang pertama strateginya dulu Miss, kira-kira apa gitu? Strateginya strategi berbasis masalah. Oke, berbasis masalah ya. Kalau medianya bagaimana Miss? Medianya menggunakan sebelum pembelajaran nanti saya akan mengenalkan kepada peserta didik sebuah foto makanan. Kira-kira nanti mereka akan menjelaskan atau menyebutkan foto makanan ini digunakan untuk makanan yang breakfast, lunch, atau dinner. Oke, medianya sudah. Jadi medianya menggunakan foto makanan ya Miss ya. Oke, kira-kira kapan nih Miss akan melaksanakan observasinya ini? Insya Allah Selasa jam 3.4 itu di kelas 3. Oke, berarti pelaksanaannya besok ya Miss ya, yang besok. Pas sekali, nah nantinya saya akan hadir ya Miss ya dalam proses pembelajaran Miss nantinya. Saya akan melakukan observasi mengenai pembelajaran yang Miss lakukan nantinya. Nah, kira-kira Miss sebelum kita tutup, kira-kira apa sih manfaat yang sudah Miss rasakan setelah kita melakukan kegiatan praobservasi ini? Kira-kira yang saya dapatkan itu saya jadi mengerti gambaran apa saja yang dapat saya persiapkan dalam supervisi nantinya, seperti media pembelajarannya, kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa sekali Miss nih ya, semangat sekali. Semoga besok kita bisa bertemu di waktu observasi dan semuanya sesuai dengan rencana yang kita usulkan Miss ya. Terima kasih atas waktunya untuk melaksanakan praobservasi ini. Oke, demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai berjumpa pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
kalian makan saat dinner, lunch, dan breakfast. Oke ya. Iya, tulis. Ini baca lagi yang punya Nisa. Nisa, I like free chicken and water for lunch. Dah, berarti Nisa saya suka free chicken apa? Ayam goreng dan air putih untuk makan siang. Dah, yang dinernya siapa? Andra tadi. Halaman 28 itu ada gambar look and say, lihat dan katakan. Oke, pada perintah ini kita melihat dan mengatakan gambar, kemudian kita sebutkan makanan dan minuman yang kita makan pada waktu makan atau meal time. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu ada siapa aja? Dan anak. Coba lihat jamnya. Jamnya apa enggak? Jam berapa kira-kira? Lewat 15. Oke, disebutkan kalimat ini. Cinci's family have bread for breakfast. Coba ikutin ya. Cici family have bread for breakfast. Cici's family have bread for breakfast. Nah, artinya apa kira-kira itu? Si keluarga Cici makan bread itu apa?
di bawah tugas yang tadi, Miss kasih waktu 5 menit dalam mengerjakannya. Kalian harus pedomani dulu gambarnya. Kalian lihat gambarnya, kemudian lihat jamnya. Kira-kira ya berkotak boleh. Pedomani ada ibu cara Pak. Assalamualaikum. Nah, bukunya dikumpulkan ke depan ya, Nak ya. Nanti Miss kasih nilai. Ayo.
sini saya Pramudita Putri sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 11 Nuhananduo, Kecamatan Nuhananduo, Kabupaten Pasaman Barat. Hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Anggun Angelina atau biasa dipanggil dengan Miss Anggun. Nah, sebagai guru yang sudah diobservasi, nah beliau ini adalah guru bahasa Inggris di SDN 11 Nuhananduo. Assalamualaikum Miss Anggun. Waalaikumsalam Gita. Gimana kabarnya hari ini, Miss? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Nah, kelihatannya aura Miss Anggun ini ceria sekali ya hari ini. Alhamdulillah Bu, terlihat sekali Bu. Iya, apakah ini ada hubungannya dengan proses observasi kita yang berjalan dengan baik ya? Benar sekali Bu, alhamdulillah saya sangat lega dan bahagia udah bisa melaluinya Bu. Oke, nah ini Miss, kegiatan pasca observasi ini kan saya akan melakukan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Miss Anggun mengenai proses observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin melihat atau sejauh mana keberhasilan dari observasi tersebut, apa-apa saja yang Miss rasakan. Nah, yang pertama nih Miss, kira-kira apa nih yang Miss rasakan setelah melakukan observasi kemarin? Perasaan saya kalau boleh jujur ya pasti gugup ya Bu ya, karena ini dinilai terus diperhatikan. Tapi walaupun seperti itu, alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan baik ya kan. Oke, alhamdulillah ya Miss ya, semuanya berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya juga pengen tahu nih Miss, bisa nggak kembali menceritakan mengenai pengembangan pembelajaran yang seperti apa yang sudah Miss lakukan pada observasi yang sudah kita lakukan? Langkah pembelajaran yang saya lakukan yang pertama tentunya membuat perangkat pembelajaran, kemudian area pengembangannya itu bisa dilihat dari area pengetahuan, keterampilan, terus agar siswa itu bisa mengetahui jenis-jenis waktu makan dan macam-macam makanan dan minuman yang dimakan dan minum saat waktu makan tersebut. Oke, berarti area pengembangan yang Miss lakukan itu mulai dari pengetahuan dan keterampilan juga ya Miss ya. Oke, kira-kira dari area pengembangan yang Miss lakukan tadi kan, kalau boleh saya sampaikan ya Miss ya, kegiatan observasi kita kemarin itu memang sudah lancar, terlihat dari ketika Miss, walaupun kata Miss tadi masih pertama kali, tapi udah tidak terlihat nih gugupnya. Kemudian ada juga Miss melakukan ice breaking di sana, jadi anak-anak itu tidak terlalu tidak terlalu bosan gitu ketika pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Miss nih, kegiatan kemarin itu atau hal-hal yang sudah dikembangkan kemarin sudah terlaksana belum semuanya gitu Miss? Kalau berjalan dan terlaksana, insya Allah terlaksana Bu. Tapi kalau dalam konteks sempurna belum ya Bu ya, karena perlu ada yang penyempurnaan lagi di beberapa metode pembelajaran. Oke, gitu tadi. Kemudian kira-kira ada nggak Miss kendala-kendala yang terjadi ketika proses observasi kemarin? Kendalanya sepertinya tidak ada ya Bu ya. Alhamdulillah anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau untuk suasana kelasnya ya yang ada sedikit riuh tapi masih dalam batas wajar Bu, bisa dikondisikan. Jadi menurut saya kendalanya tidak. Oke, alhamdulillah berarti semuanya berjalan dengan lancar ya Miss ya. Nah, kemudian nih Miss, kira-kira ada nggak rencana kedepannya lagi untuk apa lagi yang akan Miss lakukan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris kedepannya? Mungkin rencana kedepannya saya akan membuat pembelajaran yang disesuaikan dengan minat peserta didik itu, kemudian akan menciptakan suasana yang nyaman bagi siswa agar mereka juga nyaman dalam proses pembelajaran. Oke, berarti Miss kedepannya akan menyesuaikan dengan gimana minat siswa ya, dan mudah-mudahan rencana Miss ini bisa terjalan dengan baik kedepannya. Dan saya juga nanti kapan-kapan kita cerita-cerita lagi mengenai apakah rencana ini sudah terlaksana atau belum ya Miss ya. Oke, dan kemudian saya ucapkan terima kasih pada Miss sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan pasca ini, dan terima kasih juga sudah bersedia menempat observasi. Terima kasih Miss. Oke, itulah kegiatan pasca observasi yang saya lakukan dengan Miss Anggun, dan kalau ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.